Halo semuanya, selamat datang di Noval Hanif Show di segmen Kamar Misteri. Au. Oke guys, apa kabar kalian semua? Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya apakah channel ini tuh masih aktif atau udah dilupakan gitu. Karena jujur aja aku beberapa bulan terakhir ini lagi sibuk ngurusin skripsi. Tepatnya tuh lagi sibuk-sibuknya itu di awal tahun kemarin, bulan 1, bulan 2 itu lagi sibuk banget. Dan sampai aku berhasil sidang di tanggal 27 Januari kemarin. Yeay! Dan aku juga sempat ngambil kayak beberapa pekerjaan freelance gitu. Nggak beberapa sih sebenarnya, kayak cuman 2 kali gitu. Dan sekarang fix jadi pengangguran. Terus aku teringat kalau misalnya aku tuh kan punya satu channel yang bisa dibilang tuh kayak terbengkalai ya. Dan aku berpikir kenapa nggak aku lanjutin aja, aku seriusin ini channel YouTube. Dan ya udah gitu, kerja jadi YouTuber aja gitu kan. Makanya aku mau nyoba dulu nih sebulan ini apakah channel ini bakal berkembang atau masih kayak gitu-gitu aja. Karena aku jujur kayak merasa heran gitu, kenapa orang-orang tuh yang sekali upload bisa langsung viewsnya tuh jutaan, sementara aku tuh kayak 1000 aja tuh susah gitu loh. Makanya nih sebulan ini aku mau nyoba dulu apakah berhasil. Kalau berhasil ya udah gitu, aku jadi YouTuber full time. Kalau misalnya nggak berhasil ya udahlah, cari aja pekerjaan yang ada di luar gitu kan. Anyway guys, hari ini tuh aku mau kasih ke kalian satu segmen yang namanya itu segmen Kamar Misteri atau disingkat jadi Kamis, karena nguploadnya itu setiap hari Kamis. Sebenarnya mungkin kalian udah bosan gitu kan, ya kenapa gak namanya ganti-ganti mulu gitu. Ya tapi gimana ya, kan soalnya tuh kayak aku tuh udah ya udahlah gitu, kayak Creepy Talk itu udah cukup sampai di episode Tsutomu Miyazaki. Dan yaudah aku mau buka lembaran baru lagi, ganti segmen. Siapa tahu segmen yang baru ini bisa jadi rezeki buat aku. Jadi aku putusin buat ganti nama jadi Kamar Misteri atau disingkat jadi Kamis, karena uploadnya setiap hari Kamis. Oke, jadi intinya tuh di Kamis atau Kamar Misteri hari ini tuh aku mau share ke kalian satu cerita horor yang bisa dibilang berkaitan dengan mimpi. Nah, cerita horor ini sebenarnya bukan cerita horor aku pribadi, melainkan cerita horor yang aku dapat dari Instagram. Jadi ada seorang jurnalis gitu bernama Gary Prayudi yang pernah main-main ke salah satu taman gitu yang namanya Taman Juruk pas tahun 2018. Mas Gary ini bukanlah orang biasa. Ya, dia seorang pembuat media maker di internet, tepatnya di Instagram. Jadi kalau aku lihat di bio Instagramnya itu, Mas Gary ini adalah seorang jurnalis dan founder dari beberapa akun media gitu kayak bengawan.news, kuiinfo, frutangs, terlanjur.nyaman, dan 40 akun lainnya. Ketika aku tahu cerita Mas Gary ini, itu tuh sebenarnya sekitar awal Januari kemarin. Itu dia punya sekitar 43 ribuan followers. Kenapa aku taunya pas bulan 1 itu? Karena sebenarnya ini video aku udah pernah syuting, udah pernah mau diupload, cuman kayaknya kalau aku upload sekarang mungkin aku nggak bakal bisa konsisten karena masih sibuk skripsi dan segala macem kan. Jadi aku nurunkan niatku, barulah diupload sekarang gitu. Dan terakhir kali aku lihat itu kayak semalam. Ini kan di syutingin kan tanggal 18, berarti tanggal 17 itu dia punya followers sekitar 98 ribu, which is dalam 4 bulan dia bisa naik 2 kali lipatnya dari sebelumnya gitu, 43 ribu yang sekarang udah 98 ribu, which is itu cepat juga naiknya. Tapi kita nggak mau bicarain tentang followers atau apapun, karena kita bahas satu highlight story yang ada di akun Instagram Mas Gary ini. Judulnya itu Beringin. Jadi sebenarnya cerita ini tuh udah pernah diceritain sama Mas Gary ini di Instagram dia juga gitu, di story dia juga, tapi sempat dihapus. Nah itu tuh kayak sekitar pertengahan 2018. Tapi kemudian dia kayak mutusin buat highlight story tentang cerita Beringin itu di tahun 2020-an.
Nah, kronologis dari kejadian Mas Giri ini tuh terjadi pada 19 Juni 2018 saat Mas Giri dan Nia dan Mbak Rina, aku nggak tahu ini siapa, mungkin bisa jadi saudaranya. Nah, jadi mereka bertiga ini pergi ke Taman Pelangi Juruk, yaitu salah satu tempat wisata malam yang ada di Yogyakarta, tepatnya di Solo kalau aku nggak salah baca info tentang Taman Pelangi itu. Mereka ini datang sekitar jam 7 malam untuk melihat pertunjukan yang dinamai dengan dancing fountain atau air terjun atau air mancur menari. Setelah melihat pertunjukan dari dancing fountain tadi, mereka bertiga lanjut lagi ke satu tempat gitu yang isinya itu lampion semua. Jadi kayak bener-bener tempat yang indah jika dilihat ketika malam hari gitu. Di sana tuh rame banget, rame dan penuh dengan lampu-lampu. Dan ketika di TKP mereka tuh sekitaran jam 8:10 sampai jam 8:25 malam atau hampir setengah 9. Kemudian pas setengah 9-nya ini mereka cabut dari sana dan pergi ke satu tempat yang kayak jalan setapak gitu. Masih rame, masih kayak ada orang lalu lalang juga. Tapi lampunya itu udah semakin remang-remang gitu. Dan suasananya itu semakin serem karena kan ya masih ada orang tapi udah lumayan sepi gitu. Katanya sih deket kandang gajah ya. Kalau dilihat dari deskripsinya katanya jalannya kecil tetapi tetap dihiasi lampu-lampion di sepanjang perjalanan. Karena letaknya itu agak di pojokan juga, jadi Mas Giri ini pun berasumsi kalau ya wajar lah kalau tempat ini tuh sepi gitu. Tapi makin ke ujung kok Mas Giri ini berpikir kok orang lain malah tiba-tiba ngilang gitu, tiba-tiba kok nggak ada di sini. Tiba-tiba kok cuman mereka bertiga yang ada di sana, kenapa gitu. Tapi dia kayak ya udahlah gitu, mungkin ya udahlah karena di pojokan juga kan. Sampai mereka itu tiba di satu pohon beringin besar gitu, dan di sana tuh suasananya benar-benar gelap, benar-benar sepi, nggak ada orang, cuma ada mereka bertiga. Dan kocaknya si Mas Giri ini malah minta fotoin kayak ala-ala cosplay hantu gitu di pohon beringin tersebut. Kayak dia ngambil senter terus dari bawah dihidupin ya biar seolah-olah kayak serem gitu. Sementara si Mbak Nia dan Mbak Rina ini kayak cuman motoin dia, ngarahin kayak udah foto bagus gitu. Jadi juru foto lah istilahnya. Jadi juru foto si Mas Giri. Tapi si Mbak Nia ini juga bilang kalau misalnya dia tuh agak takut ngeliat foto si Mas Giri ini, nggak tahu entah kenapa tapi kayak punya perasaan yang mengganjal gitu di hati karena ya nanti bakalan ada cerita yang serem di balik itu semua. Tapi si Mas Girinya malah nganggep kalau ya bagus dong kalau fotonya serem, berarti aku cosplay jadi hantu berhasil gitu. Dan si Mas Girinya cuman berpikir sampai situ tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Singkat cerita, setelah dari pohon beringin itu mereka kembali lagi ke tempat keramaian. Dan itu tuh sekitar kayak jam 9-an malam. Dan saat itu pun Mas Giri itu belum ada feeling apapun mengenai supernatural ataupun kengerian ataupun misteri yang ada di sana. Sesampainya di rumah pun Mas Giri ini masih kayak sempat main game, terus masih sempat juga ngerjain pekerjaan dia. Sampai mentoknya itu di jam 1 pagi, pas dia udah ngantuk banget kan dia tidur tuh. Nah, dari situlah teror dari pohon beringin itu dimulai. Dia bener-bener gak nyangka kalau dia itu bakal ngalamin mimpi yang serem dan kelihatannya tuh nyata banget. Katanya di mimpi itu ada Nia. Kita berdua di sebuah rumah joglo atau rumah adat Jawa gitu. Dan temboknya itu terbuat dari anyaman bambu. Lampu penerangannya itu lampu minyak zaman dulu banget. Dan setiap kamar ada satu lampu kecuali kamar depan atau kamar tamu yang terlihat sangat gelap gulita. Ada yang aneh sama Nia, dia tampak cemas dan kayak gelisah gitu. Nyapu kamar pakai sapu lidi, terus mindah-mindah barang. Sesekali dia tiduran di kasur, terus gerak lagi, pindah ke kamar lain. Jadi kayak pindah ke masing-masing kamar sambil gelisah gitu. Kalau di situasi mimpi itu kejadiannya kayak sekitar tengah malam. Jadi kayak bener-bener real, pas dia tidur itu dia pindah ke satu rumah joglo dan mengalami itu semua. Dan dari deskripsi yang ia ceritakan itu, kasur yang ada di sana itu keras banget. Seketika si Nia ini tadi tiba-tiba hilang dan suasana rumah tuh jadi sunyi banget. Ya iya dong, yang tadinya aja berdua aja udah sunyi, apalagi si Nianya hilang dan tinggal si Mas Girinya sendiri gitu. Lampu minyak yang ada di sana pun kayak
semakin lama tuh cahayanya semakin redup, suasana juga makin mencekam. Tiba-tiba ada suara entah datang dari mana bilang dia akan datang jam 5. Suara yang bilang ini aku namain sesuatu, ya biar enak aja penyebutannya di kelanjutan ceritanya. Sesuatu ini berkali-kali bilang dia akan datang jam 5, dia akan datang jam 5, dia akan datang jam 5. Aku atau Mas Giri di cerita ini waktu itu tiduran di kasur dan ketakutan, bingung, pusing, sedih, dan takut jadi satu. Karena aku gak tahu dia atau seseorang yang disebut oleh sesuatu tadi itu siapa dan apa. Jadi kayak dia mikir apa salahnya gitu, kenapa dia mau datang dan kenapa pula harus jam 5. Dan aku mau kabur dari kamar itu, nyari Nia buat nemenin tapi gak bisa. Kayaknya tubuhku terkunci di kamar itu. Sebentar lagi dia datang, ucap sesuatu. Nah ini kayak ada semacam ilustrasinya gitu. Jadi di atas itu ada pintu, lampu, tadi namanya lampu minyak, kemudian kasur yang keras tadi, dan sekelilingnya itu ada tembok yang katanya temboknya itu nggak kelihatan ngelilingin kasur. Dia tiduran itu ngadep ke tembok karena takut banget dan nggak mau ngadep ke pintu. Dia sudah datang, ucap sesuatu. Nadanya makin keras seolah-olah dia peringatin aku buat siap-siap. Aku tiduran ngadep tembok, bener-bener ketakutan. Kemudian sesuatu mulai bilang gini, badannya besar dan hitam, tangannya besar, tinggi, dia marah. Dia sedang jalan menuju kasurmu, namun langkah kakinya gak akan terdengar. Dan bener, gak ada suara langkah kaki sama sekali. Tiba-tiba si Mas Geri ini ngerasain kalau ya beneran ada gitu sesosok. Dan beneran ada gitu sesosok makhluk yang berdiri di belakang dia. Kan dia kan gak ada tembok, jadi ya dia ngerasa kayak di belakangnya ada arwah, sesuatu, hantu atau apapun itu. Dia udah sampai kasurmu, ucap sesuatu. Tapi sesuatu juga bilang, udah jangan takut. Dan ketika sesuatu bilang gitu, aku sadar bahwa sesuatu ini tuh orang yang baik. Meski cuma suara, tapi aku gak bisa gak takut. Jantung udah hampir copot, apalagi dia udah sampai kasur. Dia ini maksudnya si makhluk tadi ya. Si makhluk ini maksa aku buat ngadep ke dia. Tangannya mulai narik-narik badanku, tapi aku kekeh gak mau balik. Jadi si Mas Giri ini tetap tiduran ngadep ke tembok, walaupun bajunya udah ditarik-tarik sama si hantu tadi. Dia berhenti gangguin aku, lalu beberapa saat kemudian tangannya nempel di paha kiriku. Tangannya itu gede dan dingin banget, bener-bener bisa aku rasain. Momen dimana tangan dinginnya nempel di pahaku, aku langsung kebangun dari mimpi. Dan kebangunnya itu kebangun langsung duduk di kasur kayak orang yang kebangun dari mimpi yang buruk banget. Wah, aku langsung cek jam, waktu itu pukul 5:04 dini hari. Sumpah gak bohong, dan langsung doa. Wow. Jadi seolah-olah tuh kayak mimpinya itu bener nyata. Dan kayak dia kan bangun jam 5:04 kan. Jadi kayak 4 menit itu setelah jam 5, si hantu tadi tuh beneran gangguin si Mas Giri ini gitu. 4 menit itu kayak cepet sih. Tapi kalau misalnya kita ngerasa tersiksa, 4 menit itu pasti lama banget. Setelah itu Mas Giri ini gak berani tidur lagi karena dia itu merasa takut didatengin lagi sama si hantu yang tadi itu. Dan Mas Giri ini mutusin buat lanjut main game aja deh katanya, dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Setelah main game sekitaran jam 7 lewat, dia kepikiran buat ngechat si Mbak Nia karena dia penasaran juga soalnya apakah kedua temennya lagi nih ngerasain mimpi yang sama juga gitu kan. Soalnya kan mereka kan datang ke pohon beringin itu kan bertiga gitu. Dan setelah Mas Giri nanya ke kedua temannya, tahu nggak jawaban dari mereka itu apa? Mereka bilang enggak, mereka nggak diganggu sama sekali. Dari jawaban tersebut pun Mas Giri ini kayak introspeksi diri. Ya mungkin karena dia foto sendirian di pohon beringin itu, makanya dialah yang diganggu sama sosok dia atau sosok hitam tadi. Jadi dia mutusin buat ngapus semua foto yang ada dimanapun, baik itu di HP dia sendiri, di HP Nia ataupun Mbak Rani. Tapi nggak cukup dengan hapus foto, dia juga kayak
berdoa dan minta maaf ke sosok yang ia jumpai di mimpi tadi supaya dia tuh nggak diganggu lagi. Singkat cerita, karena kurang tidur, akhirnya sekitar jam 11 siang Mas Gary ini pun nyerah dan akhirnya mutusin buat tidur lagi. Karena tadi kan dia baru tidur tuh sekitar dari jam 1 ke jam 5 itu 4 jam ya. Itu pun tidurnya kayak kurang nyaman, gak nyenyak karena diganggu di mimpi kan. Nah, di mimpi yang kedua ini masuk lagi nih ke setting yang lumayan berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia mimpinya di kamar, nah ini tuh kejadian itu kayak di luar ruangan gitu. Tapi katanya masih dengan latar rumah-rumah joglo dan nuansa zaman dahulu. Latar mimpi ini kayaknya jauh sebelum kita merdeka. Jadi kayak bener-bener jadul banget. Aku lihat ada seorang ibu dengan pakaian khas orang Jawa, pakai kain jarik juga. Dia marahin seorang anak cowok yang nakal. Anaknya ini udah bilang ampun berkali-kali, tapi si ibu ini masih mukulin dia pakai kayu. Miris banget karena dipukul berkali-kali sampai anaknya berdarah dan gak sadarkan diri, terbaring di tanah. Aku yakin dia mati. Di mimpi kedua ini yang unik tuh, aku tahu kalau ini mimpi, tapi aku gak bisa bangun dan suasananya bener-bener nyata. Setelah gebukin si anak yang aku yakin sampai mati, si ibu ini nengok ke aku, lalu dia jalan cepet ke arahku. Masih bawa kayu seolah mau mukul aku. Aku lari kenceng dan sembunyi di celah antara sebuah rumah joglo dan kandang sapi. Jantung berdebar kencang, aku sembunyi dan suara langkah kaki si ibu mulai kedengeran. Si ibu ini kesulitan nemuin aku, tapi dia bilang gini, "Lihat aja nanti jam 5." Setelah dia bilang gitu, aku langsung kebangun dari mimpi dan langsung cek jam. Belum ada jam 12 siang. Sekitar jam 11.45. Aku doa lagi plus minta maaf lagi ke dia atau ke makhluk hitam tadi dalam hati. Mas Gary yang tadinya bingung kenapa mimpinya masih ada, padahal dia udah ngapus foto, dia udah doa. Akhirnya si Mas Gary ini curhat ke Nia. Kenapa ya mimpinya masih ada padahal fotonya udah dihapus dan aku udah minta maaf gitu. Dan dia memberi saran ke Mas Gary untuk minta maaf langsung ke TKP atau ke lokasi. Jadi Mas Gary pun dengan suasana perasaan yang takut tapi nggak kuat juga diteror terus, memutuskan untuk pergi ke Taman Juruk itu buat minta maaf di Pohon Beringin. Tapi nggak sampai di situ, dia berpikir juga nih, kan Taman Juruk ini masih tutup ya jam segini, soalnya kan masih siang kan. Nah gimana ya caranya masuk ke sana gitu. Tapi tanpa pikir panjang, akhirnya jam 2 itu dia pergilah ke Taman Juruk kan. Malahan dia sempat udah bawa kayak bunga sesajen atau bunga kuburan gitu, tapi dia ngurungkan niatnya karena dia takut juga kan kalau misalnya dia bakal diomelin sama penjaga atau pengelola Taman Juruk ini. Singkat cerita, sampailah dia di Taman Juruk Pelangi, Taman Pelangi Juruk. Dan benar dugaannya, tamannya itu masih tutup. Tapi karena Taman Pelangi Juruk itu dan kebun binatang Juruk itu sebelahan, jadi dia mutusin buat masuk dari kebun binatang Juruk. Dan katanya pun walaupun kita udah masuk ke kebun binatang, akses ke Pohon Beringinnya itu memang agak susah gitu. Ditambah lagi dia juga takut kan sendirian ke sana. Takutnya dia kalau dari cerita ini takutnya dia itu bakal kesurupan terus kayak terbang-terbang di film Insidious gitu. Jadi dia ya udah deh, yang penting udah kelihatan itu Pohon Beringinnya dan dia mutusin buat doa di sana. Dia doa katanya sih kurang lebih udah sampai 100 kali supaya kelihatan tulusnya, dan dia berharap supaya dia nggak diteror lagi nanti malam. Sepulang dari sana dia komitmen buat nahan tidur semampunya, soalnya masih ada perasaan takut kan. Soalnya kan yang sebelumnya dia udah minta maaf tapi didatengin lagi. Nah ini takut dia udah datengin lagi Pohon Beringin tapi dia masih diteror di dalam mimpi. Bahkan untuk menahan kantuknya ini si Mas Gary sempet beli kopi bersaset-saset ya supaya bisa nahan ngantuknya gitu. Sekitar jam 9 malam sampai jam 2 pagi dia ngelakuin beberapa aktivitas kayak nyiapin konten, main games, dan dia juga sempet buat nonton film. Dan dari jam 2 ke jam 5 si Mas Gary ini benar-benar tersiksa. Di satu sisi dia udah ngantuk parah banget, tapi kalau dia tidur nanti dia takutnya bakal diteror sama si makhluk hitam itu atau didatangin sama si ibu yang tukang pukul. Sampai akhirnya dia nyerah dan dia tidur di jam 6 pagi. Mimpi ketiga ini latarnya sama persis kayak mimpi pertama, berarti kayak di rumah joglo ya. Rumah joglo di kamar dengan tembok anyaman bambu. Bedanya ini udah pagi hari, mungkin sekitar jam 7 pagi. Lampu minyak udah nggak nyala lagi,
dan kelihatan cahaya matahari masuk ke celah-celah pintu. Suasana di mimpi ketiga beda banget sama mimpi pertama sama kedua. Jadi kayak kelihatan damai gitu. Gak ada perasaan cemas atau takut sama sekali. Tahu-tahu muncul suara sesuatu seperti biasa. Dia suara doang tapi gak ada wujudnya. Dia bilang gini, semua udah berakhir. Nah setelah dia bilang ini, aku atau Mas Gary ini kebangun, dan kebangunnya itu pun kayak ya udah gitu, udah bebannya udah lepas gitu, udah santai. Dan ketika cek jam masih jam 8 pagi. Singkat cerita jam 9 itu ketiduran lagi, bangun jam 12 siang, dan udah nggak ada lagi teror-teror dari mimpi di rumah-rumah joglo itu. Dan dia seneng karena permintaan maaf dia udah diterima sama makhluk yang ada di pohon beringin tersebut. Tapi di satu sisi dia juga yakin kalau berakhirnya mimpi ini itu tuh ada hubungannya sama si sesuatu, karena dia merasa dia ditolong oleh si sesuatu ini. Dia berspekulasi kalau misalnya si sesuatu ini tuh keluarga dia yang udah meninggal sebelumnya. 3 bulan setelah kejadian mimpi tersebut, si Mas Gary ini datang lagi ke pohon beringin tadi untuk minta maaf secara tulus, yang benar-benar tulus. Dan dia berpesan kepada followersnya ataupun kalian yang nonton video ini, kalau misalnya di tempat-tempat wisata, tempat-tempat sakral itu ya kita nggak boleh sembarangan, harus jaga sikap gitu istilahnya. Dan ada satu fakta lagi mengenai Taman Pelangi ini. Kalau misalnya Taman Pelangi ini waktu tahun 2019 itu ditutup permanen karena katanya investor mengundurkan diri dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan sejak akhir 2017. Jadi kayak udah nggak ada investor, padahal katanya taman ini tuh bagus gitu. Tapi nggak tahu kenapa investor cabut dan pariwisata itu kayak mati, ya udah gitu, ditutup sampai sekarang secara permanen. Oke, itu dia guys cerita Kamar Misteri. Aku sampai lupa lagi nama segmennya. Pada hari ini, semoga kalian pada suka cerita aku di episode perdana ini, karena aku sebenarnya juga bingung nih mau buat konten apa gitu ya kan tentang horor. Walaupun nih horornya kayaknya nggak horor banget ya. Beda sama Creepy Talk yang pembawaannya tuh jauh lebih tegang, jauh lebih ya creepy gitu kan. Ya ini sekedar kayak kita bahas-bahas cerita aja sih sebenarnya, walaupun nanti suatu saat kayak konten-konten horor pembunuhan gitu bakal masuk juga kemari. Dan kedepannya kayaknya juga bakal ada konten-konten review makanan kayak sebelumnya, sama ada beberapa konten-konten baru yang aku rasa lumayan fresh untuk dibawain di tahun 2021 gitu. Apa itu kontennya, yang udah tungguin aja. Ya anyways, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen di bawah menurut kalian cerita ini apakah seseram itu, atau mungkin menurut kalian biasa aja, atau mungkin menurut kalian si Mas Gary ini kayak ceritanya itu nggak seserem yang dicerita gitu. Apakah ceritanya ditambah-tambahin sama si Mas Gary ini? Komen di bawah menurut kalian cerita ini tuh seperti apa gitu, dari sudut pandang kalian. Oke, saatnya closing, tapi aku belum tahu closingnya harus bagaimana. Ya, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Gimana sih cara closing yang bagus dan bener gitu ya? Bingung gitu. Oke guys, itu aja cerita dari Kamar Misteri pada hari ini. Jangan lupa saksikan kamar-kamar misteri berikutnya. Jangan lupa saksikan cerita-cerita di Kamar Misteri berikutnya. Karena apa? Karena misteri gak cukup sampai di situ. Anjas, closing baru. Yaudah deh, pokoknya udah makin lama makin gak jelas. Bye.